Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Teras Malam Misteri, tempat cerita bukan dari sekedar kisah. Gua Roman, dan gua bakal nemenin kalian lagi lewat kisah nyata yang mungkin bikin kalian merinding. Cerita ini adalah lanjutan dari pengalaman pribadi gua sendiri, setelah sebelumnya gua sempat berhadapan langsung sama sosok tuyul. Tapi kali ini, yang muncul bukan cuma sosok kecil itu. Sosok ini jauh lebih besar, lebih menyeramkan, dan bikin gua nggak bisa lupa kejadian itu. Duduk santai, siapin minuman favorit lu, kopi kalau ngopi, teh kalau teh, dan jangan lupa cemilan, karena kita akan masuk ke dalam segmen Cerita dari Teras. Setelah sholat subuh, gua langsung ikut pengajian di musola sampai jam 6 pagi. Habis itu, gua bareng beberapa temen gua, namanya Ahmad Adi, Ricky Budi, duduk santai di teras depan sebuah pesantren kecil. Gua biasa nyebutnya pesantren Kalong, karena ramenya justru saat malam hari. Pagi itu kita ngopi, makan gorengan, sambil ngobrol santai sebelum aktivitas masing-masing. Keesokan harinya, tepat malam Jumat, setelah maghrib kita diundang pengajian di salah satu kampung yang cukup jauh dari tempat kita. Gua dan teman-teman pulang sekitar jam 9 malam. Sesampainya di pesantren, tepatnya jam 9 lewat 20 menit, kita kumpul di ruang tengah makan makanan pengajian tadi. Setelah itu, kita ngopi lagi. Total ada 6 orang malam itu. Gua duduk di ruangan sebelah, bareng satu teman. Ruangan itu punya 2 jendela, kiri dan kanan, yang terbuka langsung keluar, nggak ada kacanya. Sementara yang lain termasuk Ustadz Awan, tetap di ruang tengah sambil ngobrolin isi kajian tadi. Ustadz Awan ini guru pembimbing yang sudah lama tinggal di tempat pesantren Kalong tersebut. Beberapa menit kemudian, rokok gua habis. Gua buang puntungnya pelan-pelan keluar lewat jendela kanan. Tapi tiba-tiba, gua cium bau aneh. Bau tanah lumpur yang sangat menyengat. Karena penasaran, gua ambil bangku kecil, naik, dan ngintip keluar pelan-pelan. Gua kaget banget. Di bawah jendela itu, ada sosok berambut gimbal, berantakan, penuh lumpur. Bau busuk itu ternyata dari dia, tapi gua cuma lihat sebagian tubuhnya. Gua nggak berani ngomong apa-apa ke siapapun. Gua turun, jalan pelan ke ruang tengah, duduk, dan cuma bisa ngelus dada sambil mikir, itu tadi apaan ya? Tapi rasa penasaran masih tinggi. Gua ambil rokok lagi, nyalain, terus balik ke ruangan sebelah. Kali ini gua intip dari jendela kiri. Begitu mata gua lihat keluar, badan gua langsung kaku. Sosok itu terlihat jelas, berbulu hitam kecoklatan, penuh lumpur, giginya bertaring, dan dia berdiri mematung. Matanya menatap ke seberang sungai, ke arah pohon bambu, nangka, rambutan, dan mangga. Bentuknya mirip gerandong, tapi gua bener-bener nggak yakin itu apa. Gua turun pelan, balik ke ruang tengah. Lagi-lagi, gua cuma bisa duduk dan istighfar dalam hati. Teman gua nanya, "Ente kenapa bro?" Gua jawab, "Nggak apa-apa." Sekitar 15 menit kemudian, gua balik ke jendela kanan. Pas gua intip lagi, sosok itu udah nggak ada. Bau lumpur itu juga hilang. Gua tarik napas dalam-dalam, ambil air wudhu, lalu tidur bareng teman-teman yang udah mulai rebahan.
Semua cerita yang kami hadirkan, baik nyata maupun fiksi, ditujukan sebagai hiburan dan pembelajaran. Jika ada kemiripan dengan apa yang kami ceritakan, mungkin itu hanyalah kebetulan. Kami nggak mengajak kalian untuk percaya pada apa yang kami yakini. Di sini, kami hanya berbagi cerita, sebagai hiburan dan teman di waktu senggang. Terima kasih udah nemenin gua di cerita malam ini. Kalau lo suka cerita-cerita horor, baik yang nyata, fiksi, atau urban legend, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Teras Malam Misteri. Dukungan kalian bikin gua makin semangat buat ngulik kisah-kisah tersembunyi di balik rutinitas dan gelapnya malam. Gua Rohman, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.